Shalom dan selamat malam sahabat GPIB yang berbahagia. Saat ini kita berada bersama dalam program Night Call GPIB. Saya Pendeta Yeni Tumengga Tapai Ode yang saat ini melaksanakan tugas pelayanan di GPIB Pelita Jakarta Timur. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita datang kembali bersekutu dalam keteduhan di malam hari ini dengan segala syukur atas penyertaannya yang telah menuntun kita semua bersama-sama. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang senantiasa memberkati kita dalam damai sejahtera-Nya. Sebelumnya mari bersama-sama sahabat GPIB kita memohon tuntunan Roh-Nya yang kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa Surgawi dalam segala kasih dan kebaikan Tuhan yang tiada henti kami boleh rasakan dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga pada saat ini kami boleh datang kembali di hadapan-Mu ya Tuhan, bersekutu, bersyukur dan boleh merasakan damai sejahtera Tuhan. Teristimewa melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan dan hayati bersama-sama, yang senantiasa memberkati kami di dalam penguatan dan membimbing kehidupan kami untuk terus melangkah di dalam tuntunan kasih setia Tuhan saja. Inilah kami yang datang di hadapan-Mu, Tuhan memberkati kami semua. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat GPIB, firman Tuhan yang akan menyapa dan memberkati kita saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 26. Firman Tuhan yang bersabda demikian. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan terus memberitahukannya supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita sekalian. Sahabat GPIB yang berbahagia, mewujudkan konsistensi dalam integritas untuk diutus memberitakan karya keselamatan Tuhan Allah bukanlah hal mudah. Terlebih lagi jika dibutuhkan kesatuan melalui tindakan kasih di tengah-tengah kepelbagaian dan dinamika yang senantiasa diwarnai dengan berbagai tantangan dan kemelut. Hal inilah yang melatar belakangi akan doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya, sebagaimana dinyatakan secara khusus pada Injil Yohanes pasal 17 ayat 26. Bahkan yang secara utuh terdapat dari ayat 1 sampai dengan ayat 26. Para murid akan berhadapan dengan pola dunia yang tentunya akan menghalangi dan menghambat pemberitaan Injil dari karya keselamatan Tuhan Allah untuk menyatakan kasih-Nya bagi manusia berdosa serta seisi ciptaannya. Sebab dunia telah takluk atau jatuh dalam kuasa dosa. Dunia akan menawarkan hal yang instan, membuat siapapun juga takjub dengan kemegahan serta kenikmatan dunia, keangkuhan, ketamakan, atau keserakahan menjadi hal yang sangat diutamakan. Sehingga tindakan kasih seakan-akan meredup dan tidak berdampak besar dalam kehidupan yang sedang berjalan dan berkembang. Dunia akan memperlihatkan kekuatannya, seolah-olah dunialah pemenang dari setiap pergumulan yang kita rasakan. Hal ini tentunya bisa mengecilkan sikap iman orang percaya. Pada saat yang bersamaan, Tuhan Yesus memang juga mempersiapkan para murid-Nya yang akan diutusnya kelak sebagai saksi atau utusan dalam menyatakan karya pendamaian Tuhan Allah untuk manusia yang telah tercemar dalam kuasa dosa yang mendatangkan penghukuman atas perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Nya.
Dia, yakni dirinya, tidak akan bersama-sama lagi dengan murid-muridnya secara fisik, sebagaimana yang mereka alami saat itu. Mereka akan bersaksi tentang kuasa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Sesuai dengan renungan bagian pembacaan kita saat ini, yakni Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-26, merupakan bagian kalimat penutup dari doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya, bahkan bagi gerejanya di masa yang akan datang. Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia menyampaikan dan melakukan kehendak Bapanya yang melawat manusia berdosa untuk mengalami kasih dan kebaikannya. Para murid yang terus akan berkelanjutan dipersiapkan untuk melakukan perkara yang besar. Mereka diutusnya dijamin dan diperlengkapi di dalam kuasa Tuhan Allah agar selalu setia dan taat menyampaikan kabar baik tersebut, bahwa Tuhan Allah menyatakan pendamaiannya, yakni pengampunannya atas dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Tantangan yang dihadapi ke depan oleh mereka yang percaya kepadanya dan menjadi saksinya sangatlah luar biasa. Sehingga para muridnya harus menghidupi dan berada di dalam kasih Kristus secara intens. Sama seperti Yesus yang senantiasa berada dalam kesatuan dengan Bapanya. Secara fisik atau jasmani, manusia akan selalu mengandalkan kekuatannya secara pribadi, menonjolkan keakuannya sehingga mudah jatuh dalam kedagingan serta keakuannya. Sekalipun mereka akan selalu berada dalam godaan tersebut secara silih berganti. Sehingga sangat penting dalam kehidupan murid-muridnya, yakni gerejanya, untuk selalu mengarahkan diri dalam kesatuan bersama Tuhan Allah serta selalu berada dan menghidupi kasih Kristus. Memberitakan dan menghadirkan karya keselamatan Tuhan Allah hanya dapat dilakukan jika murid-muridnya membangun dirinya dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang diikat dan dipersatukan serta dipadukan dalam kehidupan yang diwarnai dengan kasih. Kasih itu menjadi penanda bahwa kita berada di dalam Dia, sebab Dia telah menyatakan kasih-Nya terlebih dahulu bagi kita dalam pekerjaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih-Nya yang kekal memberkati kita semua dan isi dunia ini. Karya keselamatannya adalah tindakan pembaruan yang telah diwujud nyatakannya, sehingga kita sekalian merasakan sukacita dan damai sejahtera. Sebab hidup kita dibaharuinya melalui kasih-Nya yang selalu menuntun gerejanya untuk terus bergerak maju meneruskan kasih-Nya sebagai miliknya. Mari sahabat GPIB, dalam keteduhan kita saat ini di dalam kasih Tuhan Allah, kita senantiasa mensyukuri bahwa kita selalu diberkati-Nya, dipelihara, dan akan selalu mengalami pertolongan-Nya. Kasih-Nya telah memerdekakan kita dari kuasa dosa. Maka kita akan berkarya dalam persekutuan yang melayani Dia demi hormat dan kemuliaan nama-Nya. Kita tidak berjalan sendiri dalam ketegangan hidup yang kerap melanda siapapun. Tuhan Allah membaharui sejarah kelam dalam kehidupan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Tuhan Allah begitu mengasihi miliknya. Miliknya diberikan jaminan hidup kekal dalam kesatuan Allah Tritunggal. Hari-hari yang dianugerahkan Tuhan Allah bagi kita sekalian selalu menjadi kesempatan berharga bagi siapapun dari kita untuk menata sekaligus memberdayakan diri kita dalam menyikapi berbagai keadaan apapun juga, karena kita memiliki kasih-Nya. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kasih Kristus dari diri kita.
Bahkan kasih-Nya menyatukan kita semua yakni umat-Nya untuk hidup di dalam kesatuan roh-Nya dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, melalui keteladanan untuk menjadi hamba yang sedia melayaninya. Pertolongannya selalu baru setiap hari. Sahabat GPIB, kasih-Nya yang besar terus melawat kehidupan kita semua, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga sahabat GPIB, kita menutup renungan mulai firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita hayati di malam hari ini dengan damai sejahtera Tuhan Allah yang terus menuntun langkah hidup kita dalam kuasa-Nya yang tak terbatas. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji nama-Mu, ya Allah Bapa Sorgawi. Kami boleh diperkenankan dan diberikan kesempatan lagi boleh menjalani akan segala karya kasih Tuhan Allah melalui kehidupan kami dimanapun kami berada. Sehingga ketika kami, Tuhan berkati, boleh beraktivitas menjalani kehidupan dari pagi hingga ketika pada saat ini kami boleh datang kembali kepada Tuhan. Bahkan seluruh kehidupan yang masih boleh kami jalani saat ini. Biarlah Tuhan kami terus bertumbuh dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Berkati kami untuk selalu menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati ya Bapa Sorgawi dalam seluruh kehidupan pergumulan apapun yang kami boleh alami dan jalani saat ini dan ke depan. Kami dimampukan oleh Tuhan untuk melihat bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih ya Bapa Sorgawi, kami menyerahkan akan seluruh kehidupan dan keberadaan kami di dalam kuasa Tuhan yang memberikan keteduhan dan berkat senantiasa bagi kami sekalian. Terima kasih, inilah segala doa dan permohonan kami, syukur kami boleh merasakan akan campur tangan Tuhan dalam keberadaan kami semua. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat GPIB terkasih di dalam cinta kasih-Nya yang besar.